tiada yang lain ada bagiku di surga selain kau. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi selain kau. Tiada yang lain ada bagiku di surga selain kau. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau, tiada yang lain ada bagiku di surga selain kau. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Sekalipun daging dan hati kami habis lenyap, namun Engkaulah tetap Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Jiwa kami bersorak-sorai merindukan pelataran-Mu, Tuhan. Dan kami membuang segala sikap dan perasaan yang salah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak hal yang telah kami buat yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami meletakkan segala perasaan-perasaan kami yang salah, perasaan-perasaan kami yang negatif, overthinking, negative thinking, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Biarlah digantikan dengan pujian penyembahan dan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami siap hati kami, Tuhan, untuk memuji meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita bangun di pagi hari, ada saja hal yang kita pikirkan, ada saja hal yang kita gumulkan. Namun ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita tanggalkan segala pikiran, beban, dan beban yang mendukakan hati kita. Firman Tuhan katakan, marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan padamu. Dan belajarlah daripadaku, firman Tuhan katakan, bab aku itu lemah lembut dan rendah hati, dan aku akan menggantikan beban-bebanmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, buang segala pikiran negatif, buang segala pikiran-pikiran yang salah, buang segala hal yang negatif thinking di dalam kehidupan kita. Kadang overthinking, kita tidur dengan memikul banyak beban. Mari kita tanggalkan segala beban-beban yang ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan Mazmur 71 hingga Mazmur 80, dan di Mazmur 73 kita belajar bahwa sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, namun Engkaulah Tuhan adalah kekuatan dan perisai di dalam kehidupanku untuk selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, my flesh and my heart bisa saja salah, saudara. Kadang perasaan kita, kalau kita terbawa perasaan, kita bisa menilai hal-hal yang kita pandang dengan mata kita dengan cara yang salah. Mari saudara yang diberkati, kita belajar untuk berhenti mempertahankan perasaan dan sikap yang salah, karena seringkali kalau kita hanya berpegang pada perasaan, hanya berpegang kepada jiwa, kita bisa menilai orang dengan cara yang salah, saudaraku. Dalam tempat pekerjaan, kadang kita ketika kita kecewa, kita belajar untuk mencari-cari kesalahan orang. Mencari kesalahan orang lain itu membuang waktu. Karena sebanyak apapun kesalahan yang kita temukan pada orang lain, itu tidak akan merubah apapun pada dirimu. Makanya saudara, mari kita sibukkan diri kita dengan memperbaiki diri. Hari ini kita akan merenungkan, mencari-cari kesalahan itu hanya membuang waktu. Mencari-cari kesalahan hanya membuat perasaan kita terjebak dengan pikiran-pikiran negatif. Karena ketika kita menemukan kesalahan orang, kesalahan itu semakin banyak kita koleksi di dalam hati dan pikiran, itu akan menjadi beban. Bahkan itu tidak akan merubah orang yang kita lihat kesalahannya. Mari kita sibukkan dengan merubah, memperbaiki diri. Saudaraku yang diberkati, kita baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 73. Kalau kita menilai orang lain, akhirnya kita akan terjebak dengan perasaan apakah kita ingin bertahan atau mengundurkan diri. Di tempat kerja kita melihat rekan kerja kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Di dalam rumah tangga kita melihat pasangan kita selalu menyakiti hati kita. Apakah kita akan bertahan di dalam pernikahan? Apakah kita akan bertahan di dalam sebuah komunitas? Apakah kita akan bertahan di dalam lingkungan pekerjaan? Dua hal yang akan mengganggu kehidupan kita. Apakah kita akan bertahan? Ataukah kita akan mengundurkan diri? Kitab Pengkhotbah berkata, jikalau amarah penguasa menimpa engkau, jangan engkau lekas-lekas meninggalkan tempat musuh untuk mencegah engkau melakukan kesalahan-kesalahan besar. Saudara, ketika kita dalam keadaan emosi, marah, kecewa, kepahitan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Ketika kita kecewa dengan seseorang, ketika kita kecewa dengan suami, jangan cepat-cepat mengambil keputusan dan jangan cepat-cepat menyimpulkan dengan emosi, karena pikiran negatif akan menuntun kita kepada keputusan-keputusan yang salah dan membuang kata-kata sia-sia yang kemudian kita sesali perkataan kita karena sudah menyakiti orang lain. Saudara, mari jangan kita berpegang pada pikiran-pikiran yang salah dan sikap yang salah. Emosi sesaat akan membuat kita salah di dalam menilai, salah di dalam mengambil keputusan, salah di dalam bertindak, akhirnya kita mengalami salah jalan. Bertahan atau mengundurkan diri, atau kita mengubah sikap dan cara pandang kita yang salah. Dalam Mazmur 73, Mazmur Bani Asaf. Mazmur Bani Asaf ini berbicara tentang seorang yang memiliki pikiran dan perasaan yang salah di dalam menilai orang lain. Mari berhenti mempertahankan perasaan dan sikap yang salah. Mazmur Asaf berbicara tentang orang benar yang kecewa dan iri hati terhadap orang yang terus-menerus melakukan kesalahan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Masalahnya ada di dalam pasal 73 ayat 3. Sebab aku cemburu
kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang-orang fasik di dalam Mazmur 50 ayat 16, siapakah engkau yang menyelidiki ketetapan-ketetapanku, tetapi yang mengingkari perjanjianku, yang tidak mau melakukan ketetapan-ketetapanku. Orang yang benar iri hati terhadap pembual. Orang yang benar iri hati terhadap kemujuran orang fasik. Ayat 4 berkata seperti ini. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur Asaf adalah mazmur keluhan tentang orang yang benar, yang iri hati terhadap pembual-pembual. Mereka berpikir, dari mazmur ini mereka mengeluh, mereka berpikir orang yang hidup dalam kefasikan itu jauh lebih bahagia, jauh lebih nyaman. Mereka tetap berbuat dosa dan tetap diberkati. Mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang Maha Tinggi? Orang-orang fasik menambah harta mereka dan senang selamanya. Perasaan kecewa dengan orang yang tetap tinggal di dalam ketidakbenaran dan mereka melihat orang yang tidak tinggal dalam kebenaran itu berhasil. Itu yang dialami Mazmur Asaf ini, saudara. Membayangkan bahwa Mazmur ini dinaikkan oleh orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, orang-orang yang terlibat di dalam pemuji dan penyembah. Mereka siang dan malam memuji dan menyembah Tuhan, dan mereka menyaksikan bahwa orang-orang fasik itu jauh lebih bahagia, jauh lebih memiliki kekayaan dan sebagainya. Saudara-saudara, jebakan di dalam perasaan-perasaan yang negatif, yang melihat bahwa orang yang tetap tinggal di dalam dosa itu tetap seolah-olah lebih sukses. Saudaraku yang diberkati, jaga hati dan pikiran kita. Jangan ada perasaan-perasaan negatif thinking di dalam kehidupan kita. Penyesalan itu terjadi seperti ini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara, apakah sia-sia ketika orang benar menjaga hidupnya suci di hadapan Tuhan? Penyesalan itu dikatakan sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seolah-olah penyesalan telah hidup sebagai orang benar yang senantiasa takut akan Tuhan. Ayat 15, andainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Saudara, jangan pernah menyesali hidup di dalam kebenaran. Ada harga yang harus dibayar untuk hidup dalam kebenaran. Setiap hari kita hidup dalam pertobatan, kita hidup untuk menjadi orang-orang yang benar dan diberkati Tuhan. Sementara orang lain tidak peduli dan tetap melakukan kesalahan. Ingat saudara, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, belum tentu itu keadaan yang sesungguhnya. Tempat kerja ketika kita berpikir kita mau berbuat yang benar, orang lain yang tidak menjaga hidupnya jauh lebih nyaman. Saudaraku yang diberkati, jangan berpikir untuk berhenti, jangan berpikir untuk mengundurkan diri. Sebab apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, belum tentu itu yang sesungguhnya Tuhan akan bertindak di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati, ayat yang selanjutnya firman Tuhan katakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mari saudara buang segala pikiran iri hati dan dengki terhadap orang lain, karena di tempat kudus baru mata kita itu dicelikkan oleh Tuhan, memperhatikan kesudahan orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Ayat 18 firman Tuhan katakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang benar akan hidup oleh iman dan pasti Tuhan akan pelihara. Orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, destininya juga ada di tempat-tempat licin. Bukan berarti kita menginginkan orang-orang yang hidup dalam dosa itu mengalami kejatuhan. Tapi satu hal,
Buang perasaan pikiran negatif, perasaan iri hati, perasaan tidak berguna melakukan kebenaran. Buang segala pikiran penyesalan bahwa engkau telah melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyesal untuk setia melakukan kehendak Tuhan. Sebab ketika kita berpikir bahwa kita tidak diberkati, sesungguhnya perasaan dan pikiran kita itu salah. Karena orang yang tidak benar itu di tempat-tempat licin ditaruh Tuhan, dan mereka pun Tuhan berbicara dengan mereka supaya mereka keluar dari zona mereka untuk masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib. Semua orang telah dipanggil Tuhan, tapi tidak semua orang merespon panggilan Tuhan. Jangan iri hati dengan orang yang melakukan ketidakbenaran, tetapi tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, pikiran yang salah dari Mazmur Asaf, mereka pikir kesetiaan untuk hidup dalam benar itu sesuatu yang patut disesali. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah dapat menyesali semua yang Tuhan kerjakan kebenaran di dalam diri kita. Ketika hatiku merasa pahit, membuat pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kanan. Saudara, jikalau kita mengalami pikiran negatif, perasaan yang salah, dan sikap yang salah, datang ke Tuhan. Ketika kita datang ke Tuhan, cara pandang kita diubahkan, perspektif kita diubahkan. Kita akan melihat orang lain dengan penuh belas kasihan bahwa mereka belum hidup di dalam Tuhan. Dan kita akan bersyukur dengan keadaan kita. Dan kemudian maka kita dicelikan. Orang-orang yang iri hati dengan orang lain, dia akan merasa pahit tanpa alasan. Karena dia ada dekat dengan Tuhan tapi tidak mau memahami. Saudara, buang perasaan yang salah, buang rasa pahit di dalam pinggang, buang rasa iri hati terhadap orang lain. Firman Tuhan katakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapakah yang dapat mengubahkan hati dan pikiran kita yang salah kalau bukan dengan Tuhan? Tuhan yang sanggup mengubahkan cara pandang kita dari perasaan iri hati berubah menjadi belas kasihan terhadap orang-orang yang belum hidup di dalam kebenaran. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain kau, tiada yang lain. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita puas dengan Dia. Kita menginginkan sesuatu dari orang fasik, kita menginginkan kesuksesan dari orang fasik. Tapi firman Tuhan katakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah. Asaf kemudian menyadari ketika dia datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan memegang tangan kanannya, kepuasan itu tidak ada di luar Tuhan. Kepuasan itu hanya ada di dalam Tuhan. Sekalipun daging, hati, itu berbicara jiwa kita, saudara. Jiwa kita itu nggak pernah akan puas. Jiwa kita itu menginginkan pemenuhan-pemenuhan di dalam daging kita. Ketika kita iri hati, kita ingin orang itu datang memuaskan keinginan kita. Tapi kita nggak akan pernah puas. Alhasil orang yang berpusat kepada pikiran dan perasaannya, dia akan menjadi orang-orang yang pahit. Karena menginginkan bahwa dunia sekeliling itu mengerti dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya konseling dengan anak-anak Tuhan, mereka yang terjebak dengan perasaan iri hati, kepahitan, semuanya berpusat pada pikirannya, semuanya berpusat kepada perasaan, semuanya berpusat kepada kedagingannya. Mereka melupakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat memuaskan jiwa mereka. Dan kemudian ketika kesadaran akan Tuhan itu timbul, maka mereka lepas dari segala kepahitan yang ada. Saudara, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi, tanggalkan segala pikiran-pikiran negatif. Firman Tuhan di dalam ayat 27 berkata, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Termasuk orang-orang yang hidup benar. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita akan binasa. Hati kita akan terjebak dengan rasa pahit, perasaan-perasaan negatif. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tidak ada gunanya iri hati dengan orang yang menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, kita jaga hidup kita supaya kita jangan menjauh dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan, itulah perlindungan kita. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, kepuasan batin yang paling indah adalah kalau kita tinggal dekat dengan hadirat Tuhan. Perasaan negatif
perasaan overthinking, perasaan negative thinking, perasaan pahit, perasaan iri hati dan dengki terhadap orang lain karena orang lain itu melakukan kesalahan dan tetap hidup, itu bukan perasaan yang benar. Datang kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, memegang tangan kanannya, dia ubah cara pandang kita. Saudara, daging dan hati kita bisa saja habis lenyap. Perasaan itu akan membawa dan menuntun kita pada kebinasaan. Tapi kalau kita letakkan perasaan kita hanya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi bagian kita, dan kita suka dekat dengan Tuhan, menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan, dan ingat, ceritakan segala pekerjaannya, maka kita akan beroleh kelegaan, kepuasan di dalam Tuhan. Tuhan akan gantikan segala pikiran negatif di dalam hidupmu dengan kepuasan karena Tuhan cukup bagi kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang dapat menggantikan perasaan-perasaan kita yang terluka, negatif, kecewa, sakit hati, iri hati, dan dengki selain daripada Tuhan? Daging sifatnya sementara, dan hati kita hanya bisa digantikan dengan hadirat Tuhan supaya kita beroleh kepuasan. Tuhan adalah gunung batu. Tuhan ada bagianku tetap untuk selama-lamanya. Raja Daud adalah seorang yang hidup hanya berdasarkan oleh iman ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Kemudian di gunung-gunung batu dia melarikan diri. Suatu ketika dia dalam keadaan terdesak dan Saul kemudian hampir menangkap dia. Kemudian Tuhan meluputkan dia. Tuhan izinkan ada bangsa Filistin yang menyerang Saul sehingga Saul undur daripada Daud dan kemudian dia berbalik untuk memerangi bangsa Filistin. Ketika itu Daud dalam keadaan terdesak. Di gunung batu itu dia diluputkan. Karena gunung batu persoalan, ada gunung yang lebih besar, yaitu gunung batu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Di tempat itu Daud kemudian mengakui ini adalah gunung batu kelupukan. Saudara, sekalipun dagingku dan hatiku, jiwa kita binasa di dunia ini, tetapi biarlah Tuhan menjadi gunung batu dan bagian kita tetap selamanya. Ada pikiran negatif, buang. Ada perasaan negatif, buang. Ada perasaan iri hati, buang, saudara. Dan ketika Tuhan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, maka engkau menjadi orang yang memiliki segala-galanya. Mazmur Asaf menyadari di tempat-tempat licin engkau menaruh mereka, orang-orang yang tidak benar, mereka tergelincir. Tapi aku suka dengan Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dekat pada Allah, taruh tempat perlindungan pada Tuhan, supaya kita dapat menceritakan segala pekerjaan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini umat-Mu di dalam keadaan yang letih, lesu, dan berbeban berat. Perasaan-perasaan yang salah, perasaan-perasaan dan sikap yang negatif yang mereka pertahankan, biarlah itu semua dibuang ke tubir-tubir laut, digantikan dengan cara yang daripada Tuhan. Ada orang-orang yang dengan sengaja mengambil hak dari umat-Mu. Ada orang-orang yang dengan sengaja melukai mereka di tempat kerja, di dalam rumah tangga, suami-suami yang tidak mengerti istri, istri yang tidak mengerti suami, anak-anak yang meninggalkan orang tua, berontak dan lain sebagainya. Bapa di surga, di tempat-tempat licin, Engkau menaruh orang-orang yang tidak benar ini, supaya mereka juga mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang benar, yang mempertahankan hidup benar. Mereka tidak menyesal hidup takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya, mereka hidup setia dan menjadikan Engkau gunung batu kelupukan mereka. Bapa, dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan sungguh ajaib bagi anak-anak Tuhan yang hari ini dengan penuh penyesalan mereka datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang pada Tuhan, menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau gunung batu keluputan. Kami berdoa dan bersyukur terima berkat Tuhan. Diurapi, dikuduskan, diampuni, dan dibaharui hanya dalam nama Yesus. Semua ini berkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom and God bless you.